Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Masih bersama saya Surya, dan apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa buat penikmat PSK untuk subscribe, like, dan komen biar channel ini selalu berkembang. Seperti biasa, permintaan penikmat PSK, ada dua permintaan yang ada di kolom komentar di video terakhir. Yang pertama ada Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, dan yang kedua ada makam Mbah Sogol yang terletak di Desa Karangsono, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Jadi ada dua permintaan penikmat PSK, yang pertama tentang KRT Sumodiningrat dan yang kedua ada Mbah Sogol. Jadi Mbah Sogol ini insya Allah kalau memang tidak ada halangan, setelah video ini akan coba kita bahas. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas tentang Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Sumodiningrat. Bagi kami tim pada sebuah koma, KRT Sumodiningrat adalah seorang pahlawan, karena beliau adalah seorang pejuang yang berada di garis terdepan ketika Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengalami serangan dari Inggris pada saat itu. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II, sekiranya tahun 1812, Keraton Jogja ini diserang oleh pasukan Inggris, dan geger itu atau perang itu disebut dengan geger Spei, dan beliau menjadi panglima perang utama di garda terdepan dalam menjaga Keraton Jogja. Itu yang membuat KRT Sumodiningrat mendapat julukan sebagai Singo Barong atau singa yang perkasa. KRT Sumodiningrat adalah cucu dari Sultan Hamengkubuwono I sekaligus menantu dari Sultan Hamengkubuwono II. Dalam berbagai catatan, beliau hanya memiliki satu orang anak, yaitu Tumenggung Sumonegoro. Jadi nasab atau silsilah KRT Sumodiningrat ini sangat jelas dan sangat rapi. Itu dapat dibuktikan dari berbagai catatan. Kita ambil contoh misalnya dalam serat Salasilah, ada juga di Babad Ngayogyakarta tahun 1876, atau dalam sumber yang lain misalnya dalam Babad Panular. Babad Panular ini ditulis pada tahun 1816 atau hanya 4 tahun setelah geger Spei. Jadi geger Spei ini terjadi pada tahun 1812. Sedangkan data primer atau data yang paling utama adalah Babad Spei itu sendiri. Jadi Babad Spei itu ditulis pada tahun 1813 atau hanya setahun setelah geger itu terjadi atau pertempuran itu terjadi. Ini yang namanya kitab sejaman. Jadi ketika ada orang meminta kitab sejaman kok tidak ada, memang ya sangat diragukan. Sedangkan KRT Sumodiningrat silsilahnya sangat jelas, catatannya sangat rapi, semua ada di Keraton Yogyakarta. Jadi buat teman-teman yang menanyakan untuk keabsahan dari KRT Sumodiningrat, teman-teman bisa datang ke Yogyakarta, cari itu semua yang saya sampaikan tadi, semuanya tertata rapi di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. KRT Sumodiningrat sendiri pernah kita bahas untuk masalah silsilahnya atau nasabnya ke atas. Buat teman-teman penikmat PSK, nanti bisa klik tautan di atas, nanti biar disiapkan linknya. Jadi KRT Sumodiningrat ini punya ayah bernama Jayaningrat, kemudian sudah pernah kita bahas sampai ke Eyang Pragola I, yang juga pernah kita kunjungi, yang makamnya terletak di daerah Gunung Pati,
kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian naik lagi sampai ke Kiai Ngerang yang terdapat di Kabupaten Pati makamnya. Sedangkan makam KRT Sumodiningrat terletak di kawasan kompleks makam jejeran Wonokromo Pleret, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi, di Yogyakarta, bukan di kota Semarang. Jadi kenapa kali ini kami tim pada sebuah koma kembali membahas KRT Sumodiningrat? Selain karena permintaan penikmat PSK tadi, saya akhir-akhir ini justru semacam kayak sedikit bersedih gitu. Betapa kasihannya KRT Sumodiningrat, padahal beliau seorang pejuang, beliau seorang pahlawan. Tetapi kenapa akhir-akhir ini nama beliau sering dibahas? Jadi tidak ada salahnya buat teman-teman penikmat PSK yang suka dengan sejarah dan akhir-akhir ini mengikuti cerita tentang sejarah, terutama sejarahnya KRT Sumodiningrat. Tidak ada salahnya di saat-saat tertentu kita ikut membacakan Al-Fatihah buat beliau. Karena beberapa tahun terakhir ini KRT Sumodiningrat mengalami guncangan yang luar biasa kalau menurut saya secara pribadi. Guncangan yang pertama adalah ketika KRT Sumodiningrat ini disebut dalam nama yang lain adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi saya tuh heran, kenapa yang jelas-jelas makamnya terletak di Pleret, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, malah nama itu dicantolkan dengan nama Habib. Jadi kita sendiri juga agak bingung waktu itu ketika dalam berbagai acara itu disebutkan bahwasanya Habib Hasan bin Toha bin Yahya adalah KRT Sumodiningrat. Seketika itu juga saya terdiam waktu itu, karena makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau yang disebutkan di situ adalah Syekh Keramat Jati, atau disebutkan lagi adalah KRT Sumodiningrat, letaknya tidak jauh dari rumah kami tim pada sebuah koma. Makanya agak sedikit heran ketika Habib Hasan ini jadi KRT Sumodiningrat. Itu yang pertama. Sedangkan guncangan yang kedua adalah makam beliau tidak terletak di jejeran Pleret, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, tetapi ketika ada acara haul KRT Sumodiningrat itu disebutkan makamnya terletak di Jalan Duku, Lamper Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ini tambah membingungkan lagi. Dan di acara haul tersebut dijelaskan bahwasanya yang dimakamkan di Pleret itu Habib Ahmad, adiknya KRT Sumodiningrat. Ini membuat orang tambah bingung dan tambah bertanya-tanya, dasarnya dari mana? Sedangkan saya mencoba untuk mencari dasar itu, ternyata di beberapa syarat dan babat tadi lengkap sekali catatannya. Sedangkan yang berada di Lamper Kidul ini yang dikatakan KRT Sumodiningrat atau nama lainnya adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya, ini dasarnya cuman sepihak. Kemudian saya sempat melihat video itu, salah satu kiai, entah itu ustadz atau siapapun itu, yang mengatakan bahwasanya Habib Hasan ini menantu dari Hamengkubuwono II dan diberi tanah. Tanah itu disebut adalah tanah perdikan. Piye toh ki? Saya itu kalau ada orang yang ngomong tanpa dasar ya seperti ini. Kata perdikan itu berasal dari kata mardiko. Jadi kata mardiko ini artinya itu bebas. Tanah perdikan ini diberikan oleh penguasa dan diberikan kepada warga sekitar. Yang bikin ustadz atau kiai tadi lupa adalah dikatakan bahwasanya Habib Hasan ini menantu dari Hamengkubuwono II. Ustadz ini lupa atau memang tidak tahu bahwasanya wilayah kota Semarang ini bukan ikut wilayah Jogja, tapi wilayah kota Semarang ini ikut wilayah Surakarta. Piye to ki? Kok malah bingungi dewi? Kita ambil contoh misalnya Pakubono II ketika geger pecinan, bagaimana keraton Surakarta yang waktu itu terletak di Kartosuro itu digempur habis-habisan. Akhirnya minta bantuan VOC untuk mengembalikan keraton itu dan diberi tanah
di wilayah kawasan Semarang bagian utara, tepatnya di kompleks Kota Lama yang sekarang justru menjadi tempat wisata. Ini jelas keratonnya Surakarta yang waktu itu letaknya di Kartosuro. Jadi buat teman-teman penikmat PSK yang belum tahu Keraton Kartosuro, kita tim pada sebuah koma pernah sowan ke sana, dan memang untuk tempatnya itu sekarang sudah jadi kompleks pemakaman, dan kita sowan ke tempat Sedah Mirah waktu itu. Nanti biar disiapkan linknya oleh tim pada sebuah koma. Jadi ketika kita berbicara di medsos lah, di media sosial itu, ya lah, kita pakai dasar, kita pakai data, tidak hanya klaim sepihak, tapi harus ada klaim-klaim yang lain agar tidak ditertawakan orang. Intinya itu, pencantolan nama Habib Hasan ke nama KRT Sumodiningrat ini masih terus berlangsung. Itu dapat dibuktikan ketika ada haul Habib Hasan bin Toha bin Yahya ini. Jadi setiap tahun dalam haul itu nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu pasti ada nama KRT Sumodiningrat. Bagi kami tim pada sebuah koma, KRT Sumodiningrat tetap seorang pahlawan karena beliau sebagai panglima yang berada di garda terdepan ketika Keraton Jogja digempur habis-habisan oleh tentara Inggris. Dan bagi kami, secara kita tidak sadari, KRT Sumodiningrat adalah pintu masuk terbongkarnya makam-makam palsu di negeri ini oleh klan Ba'alawi. Sekali lagi, tim pada sebuah koma hanya berharap jangan rusak leluhur kami di Nusantara. Itu teman-teman cerita singkat di video kita kali ini. Mudah-mudahan kedepannya pemalsuan makam yang sangat masif ini bisa dihentikan. Ketika kita sudah berbicara tentang sejarah, jangan pernah paksakan pemikiran kalian karena sejarah tergantung siapa yang mencatatkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.